Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Al-Quranil Hakim. Yang baru gabung jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu, karena dengan bantuan klik subscribe dari kalian, channel ini bisa lebih maju dan bisa menebarkan manfaat bagi orang lain. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 10, yaitu tentang menjauhi perbuatan zina ya, dan pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini yaitu adalah yang melanggar agama ataupun asusila, yaitu zina ya. Oke, kita bahas. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahwa zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Itu dalilnya Quran Surat Al-Isra ayat 32, nanti kita bacakan. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Ada yang zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina ghair muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi ada dua bagian ya, atau di dua kelompok. Hukuman bagi pezina, yang pertama tadi didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghair muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka selama 1 tahun. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan atau yang sudah menikah ya. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Sekarang hukuman bagi yang menuduh zina atau qazaf ya. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Apabila saksinya 4 orang perempuan, jadi tidak kuat ya, alias batal. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Yang terakhir, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi seyogianya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas atau keturunannya tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Dalilnya adalah tadi ya, Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Quran Surat ini mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalil yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Oke, sekarang kita akan masuk apa sih dampak negatif yang akan menimpa pada saat di dunia dan nanti di akhirat ya. Dampak di dunia untuk orang yang berzina itu menghilangkan wibawa ya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Lalu yang terakhir ada mengurangi umur. Jadi di situ jelas zina itu dampak dunianya ada nyata ya. Lalu dampak yang akan dijatuhkan di akhirat kelak setelah meninggal ya. Pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika hari penghisaban banyak dosa ya. Hisabnya akan jelek, lebih banyak dosanya dibanding pahalanya.
ketiga siksaan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Dalil kedua adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Artinya di sini ya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi dalil kedua itu Quran surat An-Nur ayat 2, kandungannya yang pertama itu menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah. Dan yang terakhir, melaksanakan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, sekarang gimana sih caranya agar anak muda zaman sekarang atau siapapun ya bisa menghindari perbuatan yang keji dan munkar itu atau zina ya? Yang pertama itu adalah menjaga pergaulan yang sehat. Oke, kita tahu kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan sama manusia, tapi jangan sampai pergaulannya tidak sehat. Yang kedua itu adalah menjaga aurat. Jadi untuk yang perempuan itu menutup aurat ya. Lalu yang ketiga menjaga pandangan, keempat menjaga kehormatan, yang kelima itu sesuai ajaran agama adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Insya Allah ya bisa dihindarkan. Oke, sekian materi PAI kelas 10 kali ini tentang perilaku zina ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke yang lain agar bisa saling mengingatkan dan mendapatkan pahala berlipat. Assalamualaikum.